tindak lanjutnya. Kenapa? Karena memang tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik, karena itu merupakan kritik terhadap institusi ya. Nah, setelah itu muncullah laporan dari Henry Surya yang merasa dicemarkan nama baik. Jadi ada seorang penjahat yang sudah ditahan, ya merasa bahwa lawyer yang laporin dia sehingga dia ditangkap itu mencemarkan nama baik dia, sehingga dilaporin juga. Nah, itu proses juga. Nah, sekarang ada lagi jaksa-jaksa pada ngelaporin Alvin Lim ya. Sebenarnya saya nggak mau nanggapin teman-teman. Ya jujur sebenarnya saya nggak mau tanggapin. Kenapa? Karena saya melihat di sini, kalau saya tanggapin, kasihan Kejaksaan RI yang saya cintai justru malah akan terpojok. Ya, saya akan jelaskan nanti kenapa justru ini akan merusak Kejaksaan RI, teman-teman. Ya, gini ya, saya sebenarnya nggak mau membahas, namun baik dari pihak keluarga saya, dari pihak teman, saudara, ya teman-teman, mereka semua pada bilang, Alvin, kamu harus jawab, karena kami pun juga tidak tahu. Saya bilang, kenapa, mau ngapain, udah biarin aja, kan ini kan cuma terhadap saya bilang. Tapi mereka bilang, enggak, Alvin, kamu sudah mewakili suara kami, suara masyarakat. Saya mau tahu, kami mau tahu, ya kan, tanggapan dari Bapak, tanggapan dari Pak Alvin. Saya pikir, oh ya sudahlah. Ya, memang apa? Masyarakat kalian berhak untuk tahu, dan saya akan menjawab di situ ya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Pagi-pagi saya sudah terima telepon dari 6 wartawan ya, detik.com, kompas.com, CNN. Wah, banyak lah, rame-rame, Alenia, Kumparan di situ teman-teman ya. Mereka menanyakan tentang berita jaksa yang melaporkan saya. Jadi bagi yang belum tahu ceritanya, tonton video ini ya, tonton video ini. Nanti kalau ada penjelasan saya yang kurang begitu dimengerti, ya teman-teman bisa rewind balik videonya dan dengarkan kembali kata-kata jaksa-jaksa tersebut ya. Jadi ini video berisi laporan jaksa, teman-teman. Kami dari Kejaksaan Negeri Garut mewakili Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Garut ya, hari ini telah melaporkan ya atas video yang berisi pembicaraan seorang advokat yang bernama Alvin Lim ya, dengan Hadi, yang muatannya itu mengandung penghinaan ya, pencemaran nama baik terhadap Kejaksaan Republik Indonesia ya, se-Indonesia. Maka dengan peristiwa itu pada hari ini kami melaporkan secara resmi dan telah diterima di SPKT Polres Garut. Ya, mudah-mudahan ini segera di TL ya, ditindaklanjuti oleh Polres Garut sesuai dengan kewenangannya. Laporan ini serentak di Indonesia atau hanya di Garut saja? Ya, kami memantau memang ini dilaporkan secara serentak ya di Indonesia, karena memang ini penghinaan ditujukan kepada jaksa ya, mana kita bernaung di bawahnya itu Persaja, Persatuan Jaksa Indonesia. Maka kita merasa ya terhina kehormatannya, dicemarkan nama baiknya. Apa yang disebutkan Alvin dalam video? Ya, salah satunya itu menyampaikan bahwa kejaksaan itu adalah sampah, sarang mafia. Ya, banyak pimpinan-pimpinan juga yang jorok-jorok. Ya. Jadi kami telah menganalisa video itu memang memenuhi unsur pencemar nama baik dengan sarana transaksi elektronik. Maka hari ini kami melaporkan dengan pasal 27 ayat 3 untuk pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 20 KUHP. Ya, kami berharap ini segera ditindaklanjuti oleh yang berwajib. Ini ada beberapa dari Kejaksaan Agung, Pak, bisa dari masih Kejaksaan ya. Daerah. Jadi ini memang bersamaan ya. Kita terpanggil juga nurani kita, ya bertanggung jawab pada diri sendiri kita, secara profesi kita dihina. Kemudian juga memang tentu ada petunjuk dari pimpinan, ya. Karena ini memang jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan, kira-kira begitu, ya. Ya, Alvin ini masuk soal tadi satu. Ya mungkin rekan-rekan bisa cek ya, video itu sudah viral
Oke, teman-teman, tadi kita udah dengar sendiri ya. Nah, saya mau mengomentari beberapa hal, teman-teman. Pertama, ya, sebenarnya yang terjadi ini merupakan sebuah bukti dari apa yang saya katakan sebelumnya. Ya, jadi kalau mereka nih kelihatannya keberatan sekali nih, saya menyebutkan hal yang negatif tentang institusi, ya. Menyebutkan hal negatif itu tidak mesti mencemarkan nama baik. Kenapa? Mengkritik itu bisa positif, bisa negatif. Yang namanya kita mengkritik, kita bisa memberitahukan mereka sesuatu yang menurut kita kurang baik, ya kan? Itu merupakan kritik, ya kan? Tetapi biarkanlah mereka mau lapor, silakan, itu hak mereka untuk lapor, ya. Pertama, orang-orang pada nanya, waduh Alvin tuh kan kamu salah ngomong, nanti kamu salah lu masuk penjara, bla 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 bla, ya. Saya mau menegaskan kepada teman-teman, ya. Pertama, Alvin Lim ini adalah seorang lawyer. Ini yang harus kalian tahu. Sebagai seorang lawyer, merupakan tugas dan tanggung jawab saya untuk berbicara kebenaran dan menjunjung tinggi keadilan. Jadi kalau dari mata saya, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan tidak baik, saya akan bilang institusi kejaksaan menurut saya tidak baik. Saya harus berani speak up, ya. Saya harus berani di situ, karena itu apa yang saya lihat, itu adalah opini saya, itu adalah kritik saya kepada institusi kejaksaan, ya. Karena kenapa? Saya cinta pada kejaksaan RI. Saya tidak mau dan saya tidak rela kejaksaan itu dirusak oleh oknum-oknum brengsek, ya kan? Ya, itu satu, teman-teman, ya. Terus ada orang bilang sama saya, ya kan, Alvin, berarti ini bagaimana ini? Kenapa kok dia dilaporkan? Nah, inilah teman-teman, ya kan, kejaksaan ini melaporkan itu merupakan bukti bahwa pernyataan saya benar. Saya sempat bilang satu, ya, yang pertama, ya, bahwa oknum jenderal itu banyak yang banci, ya. Balik lagi loh, pertama saya sebut nama oknum. Jadi orangnya nggak bener nih oknum, ya, oknum jenderal, ya, aparat penegak hukum. Jadi ada seorang jenderal punya bintang di sini di pundaknya, ya kan, tapi banci. Dalam hal apa? Bukan nggak punya alat kelamin, teman-teman, tapi tidak memiliki keberanian melawan penjahat, ya kan? Tindakannya banci di situ, tindakannya tumpul terhadap penjahat, ya. Nah, inilah yang saya katakan terus menurut, ini terbukti saat ini. Ini sedang ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung saat ini, sedang ditunjukkan. Kenapa? Alvin Lim itu berapa orang sih? Teman-teman lihat, Alvin Lim ini cuma seorang saya. Namun saya seorang dikeroyok rame-rame, ya. Jaksa rame-rame keroyok saya seluruh Indonesia, ya. Ada dari Kuningan, ada dari Garut, ada dari Depok, ada dari Subang, ada dari DKI, ada dari Riau, ada dari Bangka Belitung dan lain-lain, teman-teman, ya. Itu pada rame-rame bikin laporan polisi, ya kan. Pertama di sini masyarakat juga pasti bingung, siapa sih Alvin Lim? Namanya Alvin Lim Hercules, ya kan, raksasa dilawan rame-rame? Kagak. Alvin Lim hanya seorang biasa, orang biasa, hanya satu orang advokat, tapi bisa membuat kejaksaan dan Kejaksaan Agung, ya kan, melintar-melintar, pusing kepala dia. Saya cuma bilang, teman-teman, ya kan, inilah power of truth. Kalau kita berani bicara kebenaran, institusi bisa roboh, teman-teman. Tapi kita bukan mau merobohkan institusi. Kita mau memperbaiki institusi yang bobrok. Itu sebenarnya, ya kan? Jadi teman-teman, terlepas dari sikap kebencian dari oknum Kejaksaan Agung yang ditunjukkan juga dengan rame-rame mereka pada melapor, ya kan? Mereka ini seolah-olah pahlawan, wah, membela institusinya, ya kan? Institusinya mau dirusak katanya. Halo, jaksa masih pintar?
kalau masih pintar, Anda harusnya tahu jaksa-jaksa, Kejaksaan Agung RI itu nggak ada seorang pun yang bisa hancurkan, kecuali, ya kan, kecuali jaksa-jaksa di dalamnya sendiri. Faktor yang bisa menghancurkan Kejaksaan RI adalah faktor internal orang dalam. Contoh, ya, kalau Jaksa Agung kalian nih, ya kan, brengsek, penjahat, ya kan, maka seluruh jajarannya akan brengsek, maka Kejaksaan Agung akan brengsek. Tetapi Kejaksaan Agung tidak akan berubah menjadi buruk oleh kata-kata satu orang. Ngerti ya maksud saya? Nggak ngerti? Oke. Saya punya uang 100.000. Nilainya 100.000 itu uang. Kalau saya celupin di dalam air putih, dalam keadaan basah, saya pakai ke kantor pos, ya tetap harganya 100.000. Saya gulung-gulung, saya lipat-lipat, saya taruh di dalam got, kena air got, tetap harganya 100.000. Ya, terkena kotoran, debu, apa segala macam, tetap harganya 100.000. Maksudnya adalah kejaksaan itu juga sama seperti itu, sudah punya value. Kejaksaan itu punya intrinsic value, ya, punya nilai internal. Jadi apapun kata orang luar, kejaksaan itu sudah punya nilai. Kalau memang dia bagus, satu orang mengotori dari luar tidak akan membuat nilai kejaksaan itu turun, gitu ya. Namun, ya kan, kita kasih mereka kesempatan, teman-teman. Mereka mau lapor, silakan. Ya kan, sebelumnya kan udah puluhan laporan dari pihak kepolisian. Saya udah dilaporin toh. Sebelumnya KPP Pujiarto dan lain-lain udah laporin. Ketika saya bikin video Polda Metro Sarang Mafia, ada yang nggak suka juga teman-teman situ. Nah, sekarang saya bikin Jaksa Agung Sarang Mafia, nggak suka lagi. Jaksa mau lapor, silakan, itu hak mereka, ya kan. Tapi jujur teman-teman ya, jujur, tindakan itu sebenarnya merugikan kejaksaan yang saya cintai. Ya, jadi perbuatan mereka, tindakan mereka ini, mereka tidak pikir secara bijak. Ya, menunjukkan bahwa Kejaksaan RI nomor 1 tadi yang saya bilang tidak jantan, banci. Kedua, teman-teman, menunjukkan Kejaksaan RI belum dewasa. Ketiga, menunjukkan Kejaksaan Agung RI belum anti kritik, nggak bisa menangani kritik masyarakat. Keempat, menunjukkan apa? Ya kan, simple. Jaksa Agung selama ini selalu koar-koarnya apa? Penegakan hukum yang humanis, penuntutan pidana yang humanis. Dia selalu bilang, ya, Jaksa Agung selalu ngomong, pidana itu adalah ultimum remedium. Pidana itu adalah cara yang terakhir. Sekarang ada satu orang masyarakat, satu orang advokat yang jelas, ya kan, status saya masih advokat resmi, memberikan sebuah kritik. Teman-teman, kritik saya nggak pernah dibantah loh oleh Kejaksaan Agung. Nggak pernah dibantah. Seharusnya kalau itu bukan merupakan fakta, kalau yang saya sebutkan bukan merupakan sebuah fakta, harusnya nomor 1 yang dilakukan oleh Kejagung adalah dibantah. Harusnya dibantah, ya kan? Atau kedua, diklarifikasi. Jadi seharusnya saya dipanggil, tanya, Alvin, ini kamu bilang ada ini nih, misalnya ada oknum, ya, ada oknum jaksa nih, atau oknum petinggi kejaksaan yang nggak benar. Nah, coba tunjukkan pada saya, ya toh. Jadi harusnya apa? Kapus Penkum ini menanyakan dong ke saya dong, bener nggak Alvin yang kamu tuduhkan, ya kan? Itu yang harusnya dilakukan, diluruskan. Itulah gunanya pusat penerangan Kapus Penkum, ya kan? Ini tidak loh, ya. Ini yang dilakukan nih. Coba kita dengar ya. Ini yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ketika ditanya tentang Alvin Lim. Ketut Sumedana enggan menanggapi tudingan Alvin Lim bahwa kejaksaan merupakan sarang mafia. Ia pun mempersilahkan rekan-rekan jaksa di daerah apabila ingin melaporkan Alvin Lim ke polisi. Respon Jagung terhadap Alvin Lim. Oh, itu komen kan, kalau saya
Jadi ini tadi kata Ketut Sumedana, dia adalah Kapus Penkum. Saya ada tuduhan serius loh, tuduhan loh. Ya, opini hukum loh, ya kan, yang sangat serius. Yang saya bilang, oknum-oknum di Kejaksaan Agung tuh banyak jenderal-jenderal mereka yang nggak benar. Ya kan, salah satunya kemarin saya sudah tunjukin buktinya teman-teman, Jenderal Bintang 2 ya kan mengembalikan uang suap 500 juta. Ya, menerima gratifikasi dan dicopot oleh Jaksa Agung. Ya, berarti terbukti itu teman-teman. Terbukti ngomongan saya. Ya kan? Nah, jadi gini teman-teman, pertama ya, video saya ini saya mau memberikan tantangan kepada Jaksa Agung. Bukan karena saya sombong. Saya ini masyarakat. Saya punya hak yang sama dengan Bapak Jaksa Agung. Saya ini masyarakat. Saya mau menantang Bapak, bukan nantang berantem, Pak. Enggak, ampun. Bukan menantang melawan hukum, tidak, Bapak. Saya mau menantang Bapak Jaksa Agung untuk berdebat, berani nggak? Berdebat hukum. Anda pilih tempat, kita debat di TV nasional. Biar masyarakat menilai. Yang kita debatkan satu hal saja. Pernyataan saya, Kejaksaan Agung sarang mafia. Buktikan saya salah. Saya akan buktikan di depan umum, ya kan, bahwa Kejaksaan Agung itu banyak oknum. Saya akan buktikan, ya kan, oknum menerima suap, ya, oknum menerima gratifikasi, oknum yang merusak nilai-nilai masyarakat. Saya akan buktikan di depan stasiun televisi. Bukti-buktinya, rekaman saya bawa, video rekaman saya bawa, bukti surat saya bawa, ya kan, bukti foto saya bawa, saksi saya bisa bawa. Sebaliknya, silakan Bapak Jaksa Agung yang terhormat, buktikan bahwa Kejaksaan Agung adalah tempat dari para malaikat, ya kan? Buktikan bahwa seluruh anggota Kejaksaan Agung tidak bercelah. Buktikan bahwa mereka sudah berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan tidak pernah melanggar hukum. Bisa nggak? Kita buktikan dong. Kalau Anda atau anak buah Anda keberatan dibilang ada oknum, saya nggak bilang seluruhnya loh. Saya bilang banyak oknum-oknumnya loh, ya. Nah, banyak jaksa kan keberatan kan. Nah, apalagi tadi dengar TV-nya, dengar tadi yang di pertama. Kalau belum dengar, rewind teman-teman. Itu dia ada bilang ada petunjuk dari pimpinan untuk bikin laporan polisi, untuk mempolisikan saya. Itu kan pengecut teman-teman. Seorang jenderal bintang 4, bintang 3, bintang 2 nggak berani sama Alvin Lim. Beraninya apa? Suruh orang rame-rame keroyok. Ya gila. Jangan jadi bences lah. Ayo dong yang jantan. Terima tantangan saya, oke? Anytime. Nomor telepon saya 0811 833 489. Kontak saya, hubungi saya. Ya kan, kapan Bapak Jaksa Agung mau membuktikan kata-katanya. Anda bilang hukum tajam ke atas. Saya akan buktikan sebalikannya. Ayo, berani atau tidak? Kalau Anda menang, saya akan tutup mulut selamanya. Tapi kalau Anda salah, saya cuma minta satu. Anda minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Berani atau tidak? Saya bicara resiko saya di penjara, nggak apa-apa. Saya sudah bilang, Alvin sedikit pun tidak takut di penjara. Selangkah pun saya tidak akan mundur. Kenapa? Nyawa pun saya rela kasih demi apa? Demi Kejaksaan RI. Apa yang saya ingin dari Kejaksaan RI? Saya ingin Kejaksaan RI yang bersih, ya, bebas dari manipulasi dan bebas dari korupsi. Apakah saya salah meminta hal seperti itu? Salahkah saya meminta seperti itu? Undang-undang menyatakan bahwa aparat penegak
hukum kita harus anti korupsi. Hari ini aja baru ditangkap Hakim Agung OTT KPK, ya. Dan jaksa-jaksa banyak yang ditahan. Terakhir Pinangki kenakan, yang kalau mungkin didiamkan itu akan merembet ke Jaksa Agung. Ses Jampidum, ya kan, yang di video saya sebelumnya terbukti melanggar, menjadi mafia kasus 500 juta. Kalian loh yang membuktikan loh dari Jamwas. Atas laporan siapa? Saya yang lapor. LQ Indonesia Law Firm yang lapor. Selain dari itu, sebanyak yang lain. Ya, saya hanya ingin Kejaksaan RI yang bersih. Bukan hanya bersih di mulut, Pak. Bersih di kenyataan. Teman-teman saya, banyak advokat-advokat ini sudah menawarkan ke saya, Alvin, saya ada bukti-bukti lain, banyak nih keterlibatan nih. Ya, termasuk oknum jaksa yang ngidangin saya, Sisru. Ya kan, ada nih borok-borok mereka, termasuk borok-borok ses jam yang lain, jam-jam yang lain. Dan ingat, di video sebelumnya, nama mantan Jamwas yang sekarang menjadi Jamintel, Amirianto, itu disebut. Ya, disebut oleh ses Jampidum yang menerima uang. Ya, disebut oleh dia loh. Nama Amirianto. Yang anaknya baru meninggal tuh, belum lama. Kecelakaan. Saya kasih tahu, ya. Anda saat ini boleh pejabat. Tapi Tuhan bisa melihat tingkah laku, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa? Dengan apa yang kalian kumandangkan. Pencitraan boleh bilang hukum tajam ke atas, kenyataannya kagak tuh. Dakwaannya Henry Surya ya kan lemah sekali, 66%, kemungkinan dia bisa ancamannya cuma 4 tahun penjara. Ya, mencuri 16 triliun loh. Alvin Lim yang 6 juta katanya merugikan 6 juta pemalsuan KTP bullshit, ya. Itu dituntut 6 tahun. Hebat jaksa. Inikah yang disebut humanis tajam ke atas? Tajamnya di mana, Pak? Saya sekali lagi mau menantang Bapak Jaksa Agung. Saya menantang, bukan saya sombong. Berikan saya kesempatan untuk membuktikan tesis saya. Kalau Jaksa Agung nggak berani, nggak punya kejantanan, kirimin wakil Jaksa Agung. Ayo, berdebat sama saya. Atau Jaksa Agung muda, Jampidum kirimin, atau Jamwas, atau Jamintel, Amirianto. Saya berikan bukti-bukti rekaman, saya berikan bukti surat, dan ada videonya, orang-orang tersebut bicara. Ya, ini ada bukti video juga loh. Ses Jampidum itu bicara, sebut nama Amirianto loh. Ya, jadi bukan saya yang bicara, Pak. Bukan. Jenderal Bintang 2 kalian yang bicara. Ya. Saya cuma kasih tahu aja. Saya bawa bukti, kalian bawa bukti. Kalian buktikan bahwa Jaksa Agung itu tempat para malaikat. Tempat para jaksa yang tidak punya dosa. Ya, tempat para jaksa yang menghormati hukum. Anda buktikan tesis itu, saya akan buktikan sebaliknya. Kita berdebat. Di mana? Di televisi nasional. Anda sebut mau televisi mana? Nanti saya atur. Ya kan, sebelumnya saya juga bisa beli siaran kok. Di MNC News itu 1 miliar 6 episode. Sorry, bukan MNC, di iNews. Ya, 6 episode 1 miliar. Saya tinggal beli 1 jam tayang. Ayo kita mau berdebat berapa jam? 2 jam, 3 jam, 4 jam. Saya beli jam tayangnya. Jadi kejaksaan gak usah bayar, Alvin Lim yang bayar. Kita berdebat, berani tidak? Anda jantan atau tidak? Kalau Anda jantan, penuhi tantangan saya. Kalau saya kalah, saya akan tutup mulut selamanya. Tapi kalau saya menang, Anda harus minta maaf ke setiap masyarakat Indonesia. Berani nggak? Saya hanya mau mengajari, saya hanya mau agar Kejaksaan Agung RI belajar. Jangan menjadi institusi yang arogan.
Anda harus tahu bahwa masyarakat, kekuatan masyarakat itu di atas institusi. Ingat, gaji kalian tuh dari kami, dari pajak kami. Jangan jadi pagar makan tanaman. Ya, itu jangan kalian lupa. Kalau orang mau melihat ya video kayak tadi, wow kayaknya gagah, jaksa-jaksa pada rame-rame. Saya melihatnya kalian sedang melanggar hukum, bos. Kenapa sedang melanggar hukum? Itu jamnya jam siang itu, hari biasa itu, lu pakai baju dinas, ya kan? Tapi Anda lakukan apa? Hal yang di luar tugas negara, melaporkan Alvin Lim. Pertanyaan saya, apakah uang APBN itu digunakan untuk melaporkan, mempidanakan masyarakat yang mengkritik kalian? Oi, Jaksa Agung, dengar nggak? Anda dengar nggak, Jaksa Agung? Sejak kapan ada top secret mission ya, ada tugas negara di mana dari Sabang sampai Merauke jaksanya suruh melawan seorang advokat, di mana jaksa-jaksanya semua disuruh laporin, melawan, memproses hukum ya seorang masyarakat yang memberikan kritik. Emangnya ada aturan kritik itu harus positif? Ada nggak? Jadi kritik itu harus, weh kejaksaan Anda hebat, ore. Padahal kenyataannya brengsek, kan nggak bisa. Ya, dalam hal ini saya bilang ya, Kapolri lebih baik daripada Jaksa Agung. Sikapnya ya, saya nggak bicara individunya. Kapolri masih lebih pintar karena dia bilang, Polri tidak anti kritik. Jangan muka jelek, ya cermin yang dibelah. Itu pinter. Memang harusnya seperti itu. Tapi tidak sama dengan kejaksaan. Ya, kejaksaan malah tadi lucu kan, dibilang. Arahan dari pimpinan. Terus Ketut malah bilang apa? Ketut tadi, si Ketut Sumaidana ya teman-teman. Ditanya, bagaimana tanggapan tentang Alvin Lim, tuduhan Alvin Lim bahwa kejaksaan sarang mafia? Dijawab oleh Ketut, biar masyarakat menilai, katanya, biar masyarakat menilai. Lu kagak berani ngomong lu. Jadi ada sebuah pengetahuan yang sebenarnya secara umum orang udah tahu. Kayak orang tahu kentut itu ada, kentut itu bau. Ya tapi nggak bisa ngelihat. Jadi orang bilang nggak ada, yang namanya kentut tuh nggak ada. Gitu. Sama nih sama tentang kejaksaan. Saya bilang tadi Ketut kan sempat ngomong. Apa yang dia ngomong? Ketut itu ada bilang tadi biar masyarakat menilai. Teman-teman, mari kita masuk ke Detik News. Ini ada judul di sini di Detik News ya teman-teman. Persatuan Jaksa DKI polisikan Alvin Lim soal konten kejaksaan sarang mafia, ya kan? Di bawah ini ada kolom komentar, ada 35 komentar teman-teman. Ya, per hari ini ada 35 komentar. Jadi kan Ketut tadi bilang, ya kan, terserah masyarakat penilaiannya. Kita lihat penilaian masyarakat, biar terbuka teman-teman. Ya, Fahrisal Anwar, cicak di dinding pun tahu kalau di situ tempatnya mafia. Mendukung saya. 2, hancur hukum kita karena ulah penegaknya sendiri. Dia pun juga jelekin kejaksaan, setuju. 3 di sini. Ini terbaik di Indonesia, raih $15, ini iklan kita lewatin. 4, MLT. Kenapa harus dilaporkan? Yang disebut kejaksaan kok bukan menyebut seseorang? Itu mungkin yang dirasakan masyarakat. Jika jaksa yang dimaksud bukan mafia, nggak perlu kebakaran jenggot. Ya kan? Ya tuh. Mendukung Udin Keplek, buat apa memperkarakan hal umum yang sudah diketahui masyarakat luas, kecuali bila dia mengatakan kejaksaan sarang orang baik berintegritas, kredibel dan jujur, maka sangat pantas bila pemberi pernyataan itu dituntut berat karena telah menyebarkan fitnah. Mampus lu. Kan? Dia pintar, dia tahu, udah kenyataan umum katanya. Ya. Di situ Mukidi, mungkin yang disebut mafia
mafia tersebut cuma para oknum. Ibaratnya dari 100 orang, oknumnya ada 99 orang. Nah, ini lagi, malah 99% lagi. Ya, padahal saya nggak bilang 99% loh. Lubis Joni menanggapi Mukidi cerdas, terus kan beliau berpikir, bersikap objektif di atas segalanya. Eyang Putri yang pernah berurusan hukum pasti merasakan di sel mau dicampur dengan kriminal atau tidak, mau sel yang berdesakan atau nyaman, semua ada harganya. Ketika sidang mau hukuman lama, normal atau diskon ada harganya. Hikmahnya jangan pernah berurusan dengan hukum. Alex Jarene, lah memang iya toh, tikus pun tahu. Ini kalau saya baca semua isinya 30-35-nya nih, nggak ada satupun yang belain kejaksaan, bos. Itu yang saya bingung. Harusnya saya ada hater, harusnya. Tapi yang saya baca di sini mereka bilang bahwa apa yang Alvin Lim bicara mewakili suara masyarakat. Cuma kebanyakan masyarakat nggak berani bicara karena apa? Takut dipidanakan seperti yang kalian lakukan, ngelaporin. Mereka mungkin ada yang nggak berani, ada yang nggak mau pusing, nggak mau repot. Makanya mereka lebih memilih diem.